Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Rahma Oktaviani dengan NIM 2102021101000 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 114 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2017 tentang akad syirkah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu akad syirkah. Akad syirkah yakni sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak itu memberikan modal usahanya dengan ketentuan bagi hasil itu sesuai nisbah dan kerugian ditanggung para pihak secara proporsional. Sedangkan unsur-unsur akad syirkah yang saya ketahui yakni ada 3. Yang pertama sighah akad. Sighah akad adalah ijab dan qabul. Yang kedua yakni syari, yakni orang yang berakad syirkah. Dan yang ketiga ros al-mal, modal usaha yang berupa harta. Setelah itu yakni dasar hukum akad syirkah. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya itu diperkuat oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Salah satu ayat Al-Quran yang mengisyaratkan pentingnya syirkah yakni surat As-Sod ayat 24 yang berbunyi, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Yang artinya, sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Juga dengan hadis-hadis Nabi, yakni dari riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan riwayat At-Tirmidzi dari kakeknya Amr bin Auf al-Muzani, serta riwayat Al-Hakim dari kakeknya Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu an. Dan juga mengingat kaidah fikih yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, serta kaidah fikih tadi, maka hukum akad syirkah yakni mubah atau boleh. Dan di sini saya akan memberikan contoh analisis analisis penerapan fatwa akad syirkah pada toko buku Doa Ibu. Dari referensi yang saya baca, akad syirkah yang diterapkan oleh toko buku Doa Ibu ini adalah akad syirkah amwal, dan terbagi menjadi akad syirkah inan dan syirkah inan, di mana syirkah inan itu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi menjadi 2. Itu sudah sudah sesuai dengan fatwa akad syirkah tersebut. Ketentuan yang pertama yakni akad syirkah yang dijalankan oleh toko buku Doa Ibu telah dinyatakan dengan jelas, tegas, dan mudah dimengerti oleh para pemilik modal. Karena pemilik modal yang ada di toko tersebut sudah mengerti dan dengan ketentuan-ketentuan pada saat akad syirkah berlangsung. Dan perjanjian syirkah yang dilakukan oleh para pemilik modal dilakukan dengan lisan dan perbuatan atau tindakan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan sighah akad yang ada dalam fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Yang selanjutnya, ketentuan selanjutnya yakni para modal toko buku Doa Ibu merupakan orang yang tidak berbadan hukum, yakni masyarakat biasa, dan para modal tersebut telah mengetahui dan mengerti tentang hukum dan konsekuensi dalam perjanjian syirkah. Serta para pemodal tersebut juga menyertakan hartanya berdasarkan pembagian persentase yang sudah ditentukan pada saat awal syirkah. Hal ini sesuai dengan ketentuan para pihak dalam fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Ketentuan yang selanjutnya yakni modal usaha yang diterapkan di toko buku Doa Ibu
yaitu berupa uang dan tenaga, bukan dengan barang dagang. Modal uang tersebut untuk membeli buku ke penerbit, sedangkan tenaga untuk menjaga toko tersebut secara bergantian. Modal uang yang berupa rupiah ini yang diberikan para pemodal tersebut diketahui nominalnya oleh semua pemodal yang ada di toko tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Ros Al-Mal dalam Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Ketentuan yang selanjutnya yakni akan tetapi para pemodal toko buku ibu tersebut menggunakan akad piutang yang masih dibayarnya itu di belakang. Ketika pemodal bersangkutan belum memiliki dana yang cukup untuk memberikan modal pada saat jatuh tempo pembelian buku ke penerbit. Dan hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Ros Al-Mal poin ke-8 dalam Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Ketentuan selanjutnya yakni sistem pembagian keuntungan yang digunakan dalam toko buku doa ibu sudah berdasarkan persentase modal awal, yakni Pak Udin mendapatkan 40%, Pak Rofik mendapatkan 40% dan Pak Tatang mendapatkan 20% yang telah disepakati dari awal perjanjian syirkah. Dan nisbah yang telah disepakati di toko buku tersebut berbentuk nisbah kesepakatan, di mana keuntungan yang dibagikan kepada para pemodal toko buku doa ibu tersebut sesuai dengan keuntungan bersih yang didapatkan dari penjualan buku, tidak ditambahkan dengan modal awal pada saat membeli buku ke penerbit. Dan juga nisbah bagi hasil yang diterima oleh para pemodal toko tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan para pemodal toko buku doa ibu tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan nisbah bagi hasil dalam Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Akan tetapi, nisbah yang disepakati dalam bentuk kerjasama para pemodal toko buku tersebut adalah single nisbah, karena persentase keuntungan tidak akan berubah-ubah sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini tentu saja tidak mengikuti ketentuan nisbah bagi hasil poin ke-5 dalam Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Ketentuan selanjutnya yakni usaha yang dilakukan dalam kerjasama para pemodal toko buku doa ibu adalah usaha yang halal dan sesuai dengan undang-undang. Para pemodal di toko tersebut juga menjalankan usaha atas nama toko doa ibu, tidak mengatasnamakan diri sendiri. Pemodal toko tersebut hanya menyumbangkan atau menghadiahkan modal atau keuntungan apabila ada kesepakatan di antara para pemodal toko tersebut. Dan juga para pemodal toko tersebut tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian syirkah. Hal ini sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dalam Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Dan sekarang saya akan menjelaskan ketentuan para pemodal toko buku doa ibu. Keuntungan para pemodal toko doa ibu. Keuntungan yang didapatkan oleh pemodal toko buku doa ibu ini dihitung berdasarkan pendapatan bersih, pendapatan total, dan modal awal, dan dibagikan berdasarkan persentase yang sudah disepakati para pemodal toko buku doa ibu tersebut. Keuntungan yang dibagikan tersebut dibagikan secara fleksibel dan juga berdasarkan pada perjanjian awal, tanpa memihak pemodal tertentu dan merugikan pemodal lain. Dalam toko tersebut, pemodal dapat mengusulkan kelebihan keuntungan yang didapatkan oleh toko buku tersebut diberikan kepadanya, atau dibagikan sesuai kesepakatan pemodal lain. Jika toko tersebut mengalami kerugian, maka para pemodal akan menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modal usaha yang sudah ditetapkan pada awal perjanjian. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan ARIB, ketentuan keuntungan ARIB, kerugian al-hasaroh, dan pembagiannya dalam Fatwa DSN MUI tentang akad syirkah. Dari penjelasan contoh analisis kasus tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa hampir semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh toko buku doa ibu tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 114 DSN
DSN MUI _9 tentang akad syirkah. Tetapi terdapat dua ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa tersebut, tepatnya di salah satu ketentuan Ros Al-Mal, yaitu para pemodal di toko buku tersebut masih ada yang menggunakan piutang. Dan yang kedua, nisbah yang digunakan oleh toko tersebut yakni nisbah single, bukan menggunakan multi nisbah yang telah ditentukan dalam fatwa tentang akad syirkah tersebut. Dan juga memahami fatwa tentang akad syirkah tersebut dan contoh analisis yang telah saya jelaskan tadi, penetapan tentang akad syirkah ini menurut saya sudah sangat tepat, mengingat andai fatwa tersebut menentukan ketentuan Ros Al-Mal itu menggunakan piutang, maka akan banyak pihak yang dirugikan. Dan ini juga menyangkut dalam ketentuan nisbah bagi hasil. Apabila banyak pemodal yang menggunakan piutang, maka bagi hasilnya itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan di awal. Dan andai juga fatwa tersebut menetapkan nisbah single, maka akan sangat tidak adil dalam pembagian hasilnya. Maka dari itu, fatwa DSN MUI nomor 114 DSN MUI _9 tentang akad syirkah dapat menangani masalah-masalah yang terjadi dalam usaha orang yang berakad syirkah. Dengan adanya fatwa ini juga memberi keadilan untuk orang-orang yang membuka usaha dengan berakad syirkah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.